Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan yang boleh dinikmati di hari yang baru ini. Dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja, Jumat 15 April 2022. Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bersyukur dan kami meyakini bahwa kami boleh ada sampai saat ini karena hanya kasih dan penyertaan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami boleh dimungkinkan lagi untuk kembali bangun dari peristirahatan kami semalam lamanya, dan kami akan memulai aktivitas kami hari ini Tuhan. Namun kami rindu untuk disapa kebenaran firman-Mu sebagai landasan memulai aktivitas dan tanggung jawab kami hari ini. Tuhan tolong mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Semoga itu bisa menjadi kekuatan dalam menjalani hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25, firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini diberi suatu tema, yaitu pegangan yang rapuh. Pegangan yang rapuh. Di suatu tempat ada seseorang yang tidak pernah mengikuti perjamuan kudus karena ia merasa bahwa ia tidak pantas karena dosa di masa lalu yang tidak mungkin untuk diampuni. Pemahaman yang demikian sesungguhnya sangat bertentangan dengan misi penebusan Yesus untuk penyucian dosa manusia. Jika benar ada dosa yang tidak mungkin diampuni, berarti sia-sialah iman kita kepada Yesus. Pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa oleh darah Yesus kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Oleh darah Yesus kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menerima darah Yesus sebagai karya penebusan bagi kita. Sebab Yesuslah yang telah melayakkan kita untuk menerimanya. Yesus yang telah melayakkan kita. Sebab sesungguhnya kita telah dibersihkan
dosa kita telah dihapuskan seperti yang dikatakan di ayat 22. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita telah dibersihkan. Dan Yesus telah membuka jalan untuk menjadi pengantara bagi kita untuk datang menghadap hadirat Allah. Kita pun diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan, melainkan harus semakin memperkokoh persekutuan untuk kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Tuhanlah yang akan menyambut kita, orang yang percaya kepadanya, untuk masuk, untuk tinggal, dan untuk menikmati hadirat Allah yang kekal. Ya, selama-lamanya. Hanya dengan hati nurani yang sudah disucikan oleh Kristus sendiri, itu kita dapat menikmati hadiratnya. Dan agar hati nurani yang sudah dibersihkan ini tetap menjadi bersih, bahkan semakin membuat kita untuk peka akan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, terkadang dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang selalu menghalangi kita untuk datang di hadapan Tuhan. Banyak alasan sehingga membuat kita menjauh dari Tuhan. Kadang kita merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa tidak lagi berharga karena mungkin pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu, sehingga itu yang selalu membelenggu kita untuk terus terpuruk dalam masa lalu yang buruk itu, sehingga membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi baiklah kita mematikan hal-hal yang selalu membuat kita terpuruk, selalu membelenggu kita untuk terus berdiam diri dan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan agar selalu bertekun dalam iman kita, selalu berpegang pada pengharapan kepada Allah yang setia, serta menikmati hidup dalam balutan kasih-Nya bagi kita. Hari ini Jumat Agung memberi kita pemaknaan bahwa Yesus telah melepaskan kita dari kerapuhan kita karena dosa. Dia telah mengampuni kita. Karena itu, hiduplah dalam kekudusan dan jangan lagi berpegang pada kehidupan-kehidupan yang rapuh, yang tidak memberi makna kehidupan dalam Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah melayakkan kita untuk datang di hadapan-Nya. Datanglah senantiasa dalam kekudusan kepadanya, dalam iman, dan tetaplah berpegang teguh kepadanya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, sekiranya firman-Mu ini boleh semakin meneguhkan kami, menguatkan kami untuk tidak lagi berpegang pada hal-hal yang rapuh, melainkan berpengharapan kepada janji-janji Tuhan yang setia, untuk senantiasa menguatkan kami di dalam ketidakberdayaan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam memulai aktivitas dan menjalani tanggung jawab hari ini. Tuhan tolong kami semua, mampukan dan berikan kami kesehatan yang baik untuk bisa menjalani hari ini dengan penuh ketekunan, sukacita dan ketulusan hati dalam mengemban tugas yang telah diberikan bagi masing-masing kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan kiranya senantiasa mengiring perjalanan mereka, perjalanan kami semua. Sekiranya
kami selalu hidup dalam takut akan Tuhan, senantiasa berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan otoritas Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kami, semoga boleh kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan hati, dan semoga boleh berkenan bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah. Tuhan kiranya beri kesehatan, kekuatan, dan semoga mereka boleh menjalani tugas dan kewajiban ini sebagai pelajar, dan semoga boleh dijalani dengan ketekunan dan kerja keras, sehingga suatu kelak boleh menikmati hasil dari jerih payah mereka, sehingga boleh membanggakan orang-orang yang mengasihinya, terlebih membanggakan Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan tolong berikan kami semangat untuk terus berpengharapan, untuk senantiasa bertekun dan mengusahakan hal-hal yang menjadi potensi kami masing-masing, dan berikan kami pengharapan untuk mendapatkan jawaban dari kerinduan masing-masing kami untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami untuk terus setia kepadamu Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Tuhan kiranya senantiasa memberkati usaha-usaha yang dilakukan, baik itu obat-obatan, makanan, minuman, ataupun perhatian dari keluarga. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu, semoga boleh menjadi saluran kesembuhan baginya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan sukacita bagi mereka. Semoga boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh makna dan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka sekalipun dalam kelemahan karena usia. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, namun kami senantiasa menaruh harap kepadamu bahwa Engkau yang akan senantiasa menopang kami, memberikan kami kemampuan untuk bisa melalui semuanya itu. Bapa di sorga, berkati kami hari ini dalam menjalani aktivitas kami. Semoga kami boleh lalui dengan baik dan berserah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi ungkapan syukur kami Tuhan, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.